Perkenalkan, kami dari kelompok 1 video akan menampilkan video edukasi penyuluhan tentang penyakit malaria di daerah pesisir. Happy watching! Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah Rahab dengan NIM 22123. Perkenalkan, nama saya Raihana Atika, NIM 22129. Perkenalkan, nama saya Indah Yoris Karitonang dengan NIM 22131. Perkenalkan, nama saya Jasmine Rahel dengan NIM 22157. Nama saya Roni, NIM 22142. Nama saya Ima Triana Manalu dengan NIM 22093. Nama saya Puspa Sinta Aulia dengan NIM 22114. Nama saya Ardin Hermansyah Syagian dengan NIM 2210086. Nama saya Alicia Bina dengan NIM 22145. Nama saya Yuni Indah Utari Harahap dengan NIM 22155. Nama saya Rini Irwani Brusi Tepu dengan NIM 22172. Aktivitas di malam hari di wilayah pesisir merupakan aktivitas yang mengharuskan masyarakat berada di luar rumah. Aktivitas ini memungkinkan terjadinya penyakit malaria. Penyakit malaria termasuk masalah kesehatan utama di penduduk daerah tropis. Penyakit ini susah dicegah dan diatasi apabila faktor penyebarannya masih ada dan terus berkembang biak. Malaria disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan vektor nyamuk, yaitu Anopheles. Seseorang dapat terinfeksi malaria apabila imun tubuhnya rendah seperti terkena HIV. Penularan penyakit malaria. Seperti yang kita ketahui, penyakit malaria ini disebabkan oleh parasit Plasmodium. Lalu bagaimana sih penyebaran penyakit malaria ini? Yang pertama yaitu melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang telah terinfeksi oleh Plasmodium. Yang kedua melalui transfusi darah atau penggunaan jarum suntik secara bersamaan. Gejala malaria setidaknya muncul 10-15 hari setelah tergigit atau terpapar nyamuk Anopheles yang membawa parasit Plasmodium. Gejala-gejala yang dapat dirasakan tubuh yaitu yang pertama demam, yang kedua menggigil, yang ketiga sakit kepala, yang keempat mual atau muntah, yang kelima berkeringat terlalu banyak, yang keenam lemas, dan ketujuh pegal linu. Jika merasakan beberapa gejala tersebut, disarankan untuk segera pergi ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pengobatan dan penanganan yang lebih lanjut. Penyakit ini paling banyak terjadi di daerah tropis dan subtropis, di mana parasit Plasmodium dan nyamuk Anopheles sebagai vektor berkembang biak dengan baik.
Nyamuk dengan Plasmodium ini tersebar luas di belahan dunia, khususnya di daerah tropis dan subtropis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan dan keanekaragaman Anopheles yaitu yang pertama, kelembapan udara, yang kedua curah hujan, yang ketiga cuaca dan iklim, yang keempat suhu udara, dan yang kelima angin. Nah, perlu kita ketahui nih, nyamuk Anopheles itu berkembang di daerah seperti pantai, rawa-rawa, persawahan, gunung, dan hutan. Pengobatan malaria dilakukan sesuai dengan yang pertama ialah jenis malaria, yang kedua itu ialah keparahan dari gejala si malaria, dan yang terakhir itu ialah kondisi pasien. Bagi pengobatan pasien yang memiliki golongan ringan yang disebabkan oleh Plasmodium vivax, pengobatannya itu dilakukan dengan AFC atau chloroquine ketika si pasien mulai sembuh dan ketika malarianya kambuh kembali harus dikasih obat yaitu primaquine. Sedangkan untuk penyakit malaria yang tergolong sedang yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum itu perlu pengobatannya itu di ruang non ICU. Sedangkan untuk golongan berat penyebab malarianya itu harus segera dirujuk ke rumah sakit di ICU atau intensive care unit. Dan juga mungkin untuk golongan berat ini juga tentunya harus ditambah suntikan 24 jam pertama sehingga untuk meredakan penyebab malaria tersebut. Ada pula 3 langkah pencegahan penyakit malaria yang efektif. Pertama, mengonsumsi obat anti malaria. Ada pula beberapa jenis obat yang bisa kita konsumsi seperti atofakun, chloroquine, dan doxycycline. Langkah kedua, memahami resiko penyakit malaria. Langkah terbaik dalam mencegah penyakit malaria adalah dengan memahami resikonya, seperti kita mempelajari bahaya-bahaya, gejala, dan penanganan dari penyakit malaria tersebut. Dan yang ketiga adalah melindungi diri dari gigitan nyamuk. Tidak ada obat yang mampu melindungi diri kita 100% dari penyakit ini. Oleh karena itu, diri kitalah yang menjaga diri untuk menghindari dari gigitan nyamuk tersebut, seperti menggunakan baju panjang ketika beraktivitas di luar ruangan, terutama di waktu pagi dan sore hari, karena itu merupakan 2 waktu yang rentan akan nyamuk malaria. Kemudian, gunakanlah lotion anti nyamuk ketika tidur, serta baju panjang dan selimut untuk menutupi tubuh Anda. Bila perlu, gunakan kelambu untuk menutupi tempat tidur Anda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan upaya hygiene yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya penyakit malaria. Pengertian hygiene sendiri adalah upaya preventif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu penyakit yang dimulai dari dalam diri kita sendiri. Yang pertama pastinya adalah melindungi diri kita dari gigitan nyamuk. Menurut beberapa penelitian, nyamuk Anopheles menggigit sekitar sore hingga malam hari, sehingga penggunaan kelambu tidur sangat efektif untuk menghindari gigitan nyamuk ini. Dan untuk jika terpaksa keluar saat sore hari, kita dapat menggunakan baju berlengan panjang dan celana panjang. Nah, yang kedua, dengan cara mencegah tempat perindukan nyamuk di tempat-tempat atau benda-benda di mana air bisa tergenang, kita bisa membuangnya agar tidak terjadi perindukan nyamuk. Yang ketiga, membasmi larva nyamuk di tempat pergenangan air dengan menggunakan larvasida yang sekarang merek dagangnya dikenal dengan Bacillus thuringiensis. Kapan Bu waktu Ibu menderita malaria? Tahun 2021 akhir tahun sama 2022 ini akhir tahun juga. Gejala awal apa yang Ibu rasakan saat malaria itu, Bu? Cuman ini ya rasanya dingin gitu, tapi panas. Cuman rasanya ya. Panas, tapi yang Ibu rasakan dingin. Dingin gitu, menggigil gitu kan. Nanti setelah udah menggigil, hilang menggigilnya, rasa dinginnya panas, sumuk gitu kayak mana kita rasakan sekarang ini kan rasa panas gitu. Terus kepalanya sakit. Gitu. Itu gejala itu Bu, gejala awal itu dalam jangka waktu berapa Bu kira-kira Bu?
Maksudnya gimana? Menggigil sakit kepala itu dalam waktu jangka waktu berapa lama? Saat terjadi itu bisa 2 jam, bisa terjadi Sehari 2 jam. sehari ya, dalam asal kambuh gitu kan, bisa jadi 2 jam gitu, sampai 2 jam. Ibu merasakan sakit itu dalam berapa hari, Bu? Sampai ibu tahu ibu kena malaria gitu. Sampai malaria. Gejalanya. Merasakan itu karena selalu sering terjadi gitu kan, panas gitu, mungkin sekitar 3 hari terus rujuk ke rumah sakit. Ke rumah sakit langsung ibu? Iya. Oh, langsung disitulah dites gitu. Iya. Tes darah. Kalau Ibu kan tes nih, Bu. Berapa lama keluar itu hasil tesnya, Bu? Di rumah sakit waktu tes sekitar mungkin 2 hari. Habis Ibu dinyatakan positif malaria, Ibu apa kayak obatnya gitu, Bu? Obat apa yang diberikan gitu? Saya nggak paham, nggak paham lah, karena bukan apa ya kan, saya taunya obat gitu. Saya nggak paham. Kira-kira setelah minum obat ibu berapa hari baru ngerasa lebih Mereda gitu. Mereda. Selama di rumah sakit waktu tahun pertama itu sehat gitu. Oh, ibu opname? Iya, opname sampai 4 hari kalau nggak salah itu di rumah sakit, di rumah sakit. Karena di rumah nggak ada orang gitu, berdua nggak ada yang ngurus ibu gitu ya kan. Jadi di rumah sakit. Yang keduanya, Bu? Di rumah sakit juga. Di rumah sakit iya. Di rumah sakit. setelah pulang dari rumah sakit itu masih ngerasakan gejala? Masih ada juga merasakan, tapi kita pantang lah, jangan mandi dulu katanya ya kan. Jangan makan makanan yang itu pemicunya seperti pulut, es macam gitu, Indomie nggak ibu apa dilarang ya. Ibu kan udah 2 kali nih kena. Menurut Ibu apa sih penyebab Ibu bisa terkena penyakit malaria itu, Bu? Penyebabnya kalau medis bilang kan dari tularan nyamuk gitu kan, tapi ibu rasa nggak tahu juga gitu, karena di sini banyak nyamuk, namanya daerah ladang di belakang gitu ya kan. Bisa jadi nyamuk, bisa jadi yang lain atau kelelahan mungkin ya kan. Ya, daya tahan tubuhnya menurun gitu kan, iya, Ibu? Iya. Kan setelah 2 kali kan, Bu, itu, Bu? Iya. Jadi ada nggak upaya pencegahan Ibu biar nggak terkena malaria lagi, Bu? Kalau ibu ya ini aja, apa yang dilarang jangan makan ini, makan itu gitu. Jadi kayak sampai sekarang ibu nggak mengurangi sedikit makan Indomie atau sama sekali tidak makan Indomie? Enggak. Udah nggak enggak. sekali. Indomie ada juga las. Misalnya kongsi gitu, enggak satu gitu ya, Bu. apa gitu. Makan juga, cuman pulut. Kalau pulut tuh lain dimasak kan seperti kita hatam Quran gitu, enggak. Tapi kalau diolah jadi kue, tapi enggak apa, cuman sekedar merasa aja. Iya, enggak mau makan, harus makan banyak. Kan ada kue yang seperti lemper itu kan, pulut kan, itu enggak makan. Tapi kalau udah diolah, dia baru gitu. Tapi itulah sekedarnya aja, sekedar merasa, enggak kita makan banyak. Kalau upaya dari hygiene itu, Bu, maksudnya kayak pencegahan dari dalam diri, kayak lingkungan, kebersihan diri atau itu ada nggak, Bu, upaya pencegahan yang seperti itu? Ya bersih ya gitu ya. Ya ibu ya seperti bersih biasa aja lah gitu. Kayak mana orang memang seperti ini halaman kami ya kan, panasnya pun seperti ini, nyapu halaman pun ibu
agak takut terlalu panas. Kalau boleh tahu ibu tidur pakai kelambu nggak? Pakai kelambu? Pakai kelambu. Iya, kayak kelambu tidur. Biarpun panasnya kayak mana tidur pakai kelambu, iya. Sebelum kami kena malaria tidur pakai kelambu. Udah dari dulu. Adapun beberapa langkah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah terjadinya penyakit malaria. Pertama, meminum obat anti malaria sebagai pencegahan penyakit malaria. Nah, ada beberapa jenis obat anti malaria yang sering digunakan, yaitu Atavacon, Chloroquine, dan Doxycycline. Perlu diingat, obat-obatan tersebut harus digunakan dengan resep dokter. Oleh karena itu, pastikan kita berkonsultasi terlebih dahulu ke dokter untuk mendapatkan resep obat yang sesuai dengan kondisi kesehatan kita ya. Kedua, memakai lotion anti nyamuk serta menggunakan pakaian yang panjang. Untuk menghindari gigitan nyamuk, kita bisa gunakan pakaian pelindung seperti celana dan kemeja panjang selama beraktivitas, terutama saat subuh atau sore hari. Nyamuk malaria paling banyak beredar di dua waktu tersebut. Lalu, oleskan lotion anti nyamuk yang mengandung DEET atau diethyltoluamide saat ada banyak nyamuk di sekitar kita. Ketiga, memasang obat nyamuk bakar. Untuk mengusir keberadaan nyamuk, kita bisa menggunakan obat nyamuk bakar sebagai alternatifnya. Adapun cara aman menggunakan obat nyamuk bakar yaitu ruangan harus memiliki ventilasi udara cukup. Letakkan obat nyamuk dengan jarak paling dekat 1,5 meter dari manusia. Jika kita memiliki gangguan asma, maka gunakan obat nyamuk pada sore hari sebelum masuk kamar dan keluarkan ketika kita akan tidur sehingga tidak mengganggu pernafasan. Keempat, gunakan kelambu berinsektisida saat tidur. Menggunakan kelambu saat tidur merupakan cara efektif mencegah terjadinya penyakit malaria karena kelambu dapat melindungi kita dari gigitan nyamuk. Kelambu juga meminimalkan kontak antara manusia dengan vektornya, yaitu nyamuk Anopheles. Dan yang terakhir, tidak menggunakan pakaian yang bekas pakai. Selain menyukai tempat gelap, nyamuk Anopheles juga suka beristirahat di baju-baju yang bergantungan. Oleh karena itu, sebaiknya kita tidak menggantung pakaian kotor kita di dalam kamar. Kelompok 1 video selesai. Demikian video edukasi dari kami, semoga bermanfaat.